Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mulyawan. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Online 2001-2021 pada LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil pembelajaran saya untuk memenuhi ujian kinerja pada tanggal 13 September tahun 2021. Demikian perkenalan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian semua sehat semua. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Andi mau tanya, apakah ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ada Pak Mazian, izin sakit Pak. Pak Mazian, izin sakit. Terima kasih Mbak Eta atas informasinya. Nanti biar Pak Andi menghubungi orang tuanya Mas Yen untuk konfirmasi apakah Mas Yen sakit apa. Nanti bisa kita segera dapat berkumpul kembali belajar bersama. Terima kasih ya Mbak Eta. Anak, kita sudah melewati PPKM level 4. Sekarang PPKM level 3 sehingga kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini. Tapi tetap jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kita harus selalu menjaga 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, ya, selalu memakai masker dan menjaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19. Kita sehat semua sehingga kita dapat belajar di sini. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Siap, yuk mari kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, selanjutnya kita akan menghafalkan surat An-Naba 1 sampai 10 saja. Mari kita ulang dengan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasyaa'un, amin naba'il karim, alladzi hum fihi mukhtalifun. Stop. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Pada tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Sebelum kita menjelaskan pembelajaran kali ini, kita akan mengetahui apa tujuan pembelajaran pada pagi ini. Pembelajaran ini tujuannya yaitu kita akan membandingkan cara berkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kita akan menyebutkan cara berkembangbiakan pada hewan, mengidentifikasi hewan yang berkembangbiak secara ovipar, mengidentifikasi perkembangbiakan secara vivipar, dan mengidentifikasi hewan yang berkembangbiak dengan cara ovovivipar. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Andi akan menayangkan video. Nanti kalian akan melihat hewan-hewan dalam video dan kalian akan saya tanya tentang kira-kira
video berikut. Di sekitar kita ada berbagai jenis hewan yang hidup. Sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak, kids. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kita cari tahu tentang cara hewan berkembang biak tersebut yuk. Ovipar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ovipar berarti reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan berkembang dan menetas di luar badan induknya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, burung, cicak, dan lain sebagainya. Vivipar. Berdasarkan KBBI, vivipar sebagainya. Ovovivipar. Menurut KBBI, ovovivipar berarti reproduksi yang dihasilkan dengan cara mengembangkan telur di dalam badan induknya. Tetapi embrio nggak mendapat makanan dari induknya, kids. Yap, ovovivipar adalah cara berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Ovovivipar atau bertelur dan melahirkan adalah ular dan ikan hidup. Nah, itulah penjelasan. Nah, anak-anak, kalian sudah melihat video yang tadi. Jadi nanti kita akan mengidentifikasi tadi cara perkembangbiakan hewan ada 3 ya, ada 3. Nah, anak-anak, jadi setelah melihat video tadi kita mengetahui cara perkembangbiakan hewan ada 3. Coba Mbak Jelita, cara perkembangbiakan hewan yang pertama tadi dengan cara apa? Oh iya, terima kasih Mbak Jelita. Tepuk tangan untuk Mbak Jelita dulu. Yang kedua untuk Mbak Vita. Menurut video tadi, perkembangbiakan yang kedua dengan cara apa Mbak Vita? Dengan cara vivipar atau beranak. Oke, siap, betul sekali ya Mbak Vita. Perkembangbiakan hewan yang kedua dengan cara vivipar atau beranak. Sekarang yang terakhir, Mas Yaki, perkembangbiakan hewan yang ketiga tadi dengan cara apa Mas Yaki? Ovovivipar atau beranak dan bertelur. Oh ya, ovovivipar atau beranak dan bertelur. Tapi kebalik ya Mas Yaki ya, bertelur dan beranak. Nah, karena ovovivipar. Terima kasih untuk semua. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, betul sekali ya. Tadi hewan berkembang biak dengan cara 3 cara, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, tidak jauh berbeda dengan sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Memang betul hewan berkembang biak ada yang secara generatif tadi itu ovipar, ovovivipar, dan vivipar itu ada secara generatif atau didahului dengan perkawinan, bertemunya sel sperma dengan sel telur. Nah, pada pagi hari ini kita akan lebih mendalam lagi pembelajaran, yaitu mengidentifikasi ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nanti apakah ciri-cirinya? Nanti kita akan mengetahui ciri-cirinya. Sesudah mengetahui cirinya, kita akan melakukan pengamatan di lingkungan sekolah kita. Apakah benar nanti ciri-ciri hewan ovipar ini A, B, C, D? Ya, nanti kita catat dulu, kita cari ciri-cirinya, kita identifikasi bersama. Nanti baru kita mencari contoh hewan di lingkungan kita. Mbak Rafa, dari video tadi kita mengetahui cara perkembangbiakan hewan yang pertama dengan cara ovipar atau bertelur. Coba Mbak Rafa perhatikan di lingkungan sekitarnya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, kira-kira apa saja? Ayam, Pak. Burung, angsa, sama penguin. Oh iya, Mbak Rafa menjawab. Coba perhatikan, Mbak Rafa tadi menjawab di lingkungan sekitarnya Mbak Rafa loh. Tadi yang pertama ayam, burung,
burung, bebek, penguin. Berarti rumah Mbak Rafa punya penguin nggih. Terima kasih Mbak Rafa sudah menyebutkan hewannya. Sekarang Mbak Iva, dari ciri-ciri dari hewan yang disebutkan Mbak Rafa, kira-kira yang ada di lingkungan kita, kecuali penguin ya, penguin tadi nggak ada di lingkungan kita. Tapi memang penguin berkembang biak dengan cara ovipar. Sekarang Mbak Iva, coba perhatikan ayam, bebek, burung, kira-kira ciri apa yang kita amati biar kita bisa menentukan hewan tersebut benar-benar berkembang biak dengan cara ovipar. Kira-kira apa Mbak Rafa? Berkembang biak dengan cara bertelur, tidak memiliki daun telinga, embrio atau anaknya mendapat makanan dari kuning telur. Betul sekali ya Mbak Iva, teman buat terima kasih Mbak Iva telah menyebutkan ciri betul ya ciri-ciri hewan ovipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti yang dikatakan Mbak Iva tadi. Yang pertama mesti bertelur, yang kedua yaitu tidak memiliki daun telinga. Yang ketiga yaitu embrio memperoleh makanan dari kuning telur. Yang saya tambahkan lagi yang keempat yaitu yang kelima ya mengurangi telurnya. Nanti kita bisa lihat hewan yang memiliki ciri-ciri seperti dalam papan atau dalam slide ini. Nanti kita pastikan hewan tersebut berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang tadi yang kedua, hewan perkembangbiakan hewan yang kedua dengan cara vivipar atau sekarang coba Mas Sakti amati lingkungan sekitarnya. Kira-kira hewan apa yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak? Siap? Silahkan dipikirkan terlebih dahulu. Sapi Pak, kerbau, kambing, sama kucing. Oke, betul sekali ya Mas Sakti. Mungkin kita bisa melihat hewan di sekitar kita yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak antara ada sapi, kambing, kerbau, kucing. Sekarang Mas Dimas, dari hewan tadi coba dipikirkan ciri-ciri apa yang bisa kita amati supaya nanti kita bisa menentukan atau mengkonfirmasi bahwa hewan tersebut berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Silakan Mas Dimas. Memiliki daun telinga Pak, mempunyai kelenjar susu, mendapat makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar. Embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk Pak. Betul sekali ya anak-anak, apa yang dikatakan Mas Dimas. Kita bisa lihat dalam slide bahwa ciri hewan vivipar adalah yaitu
embrio tumbuh di dalam rahim ibunya. Ciri-cirinya hewan yang berkembang biak dengan cara vivipat atau beranak: 1. Memiliki daun telinga. 2. Memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, mengalami masa mengandung atau kehamilan. Yang keempat, embrio mendapatkan makanan dari induk melalui plasenta atau tali pusar. Yang kelima, embrio sempurna dilahirkan dari tubuh induk. Yang keenam, tubuh ditumbuhi rambut. Yang paling bisa kita lihat nanti dari kalau kalian melakukan pengamatan, yang pertama ini mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu atau menyusui. Yang ketiga, tumbuh rambut. Bila nanti kalian mendapatkan 3 ciri itu, kita bisa pastikan bahwa hewan tersebut berkembang biak dengan cara vivipat atau beranak. Seperti kalian lihat dalam video sebelumnya tadi, contohnya ada gajah, ada kerbau, ada sapi. Nanti silakan kalian mengamati pada lingkungan sekitar kalian hewan apa yang kalian temui. Anak-anak, sekarang kita akan mengetahui perkembangbiakan generatif pada hewan yang ketiga, yaitu dengan cara ovovivipat. Tadi apa itu yang dimaksud ovovivipat? Dengan cara bertelur dan beranak, Pak. Nah, betul sekali, yaitu dengan cara bertelur dan beranak. Nah, jangan kebalik ya, beranak dan betul, tapi bertelur dulu baru beranak. Nah, sekarang coba Mbak Teta contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak apa Mbak Teta? Ular, Pak. Ular, betul. Sama kadal, Pak. Sama kadal ya, ya betul. Mungkin yang ada di lingkungan kita yaitu ular dan kadal. Coba Mbak Vita, bisa kita lihat tidak ciri-ciri dari ular dan kadal itu? Nanti biar kita bisa menjadikan bahan untuk pengamatan. Kira-kira cirinya apa Mbak Vita? Induknya bertelur, tapi disimpan di dalam tubuhnya. Kalau sudah waktunya menetas, baru dikeluarkan, Pak. Dan memiliki kulit bersisik dan keras. Nah, betul sekali Mbak Vita jawabannya. Mungkin ya untuk ciri hewan ovovivipa yang pertama adalah dia bertelur, tapi telurnya disimpan dalam tubuh. Tapi dari kadal dan ular bisa kita amati, dia memiliki kulit yang bersisik dan keras. Nah, nanti bisa kita amati sebagai ciri-ciri hewan ovovivipa. Nanti selanjutnya kita sudah ngerti tadi ciri cara perkembangbiakan generatif pada hewan. Yang pertama tadi dengan cara apa anak-anak? Ovivipa atau bertelur. Yang kedua dengan cara vivipa atau beranak. Yang ketiga ovovivipa atau bertelur dan beranak. Nanti kalian akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Kalian akan mengamati perkembangbiakan pada hewan di lingkungan kalian. Nanti kalian hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, nanti yang satu ikut kelompok 1, yang 2 ikut kelompok 2, yang 3 ikut kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Silakan mulai berhitung. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, siap. Sekarang sudah terbentuk kelompok. Nanti Mbak Neta, kelompoknya Mbak Neta terdiri dari Mbak Neta, Mbak Iva, dan Mas Dimas. Nanti kalian akan mengamati hewan ovivipa yang ada di lingkungan kalian. Kelompoknya Mbak Vita, terus Mbak Rafa,
yang berkembang biak dengan cara vivipar. Kelompok yang ketiga, kelompok Emma Sakti dan Mbak Julita nanti mengamati hewan ovovivipar. Nah, silakan nanti kalian saya bagikan lembar pengamatan. Nanti kalian dengan kelompok kalian akan mengamati hewan yang ada di lingkungan kalian. Nanti segera dilaporkan sama Pak Andi. Nanti Pak Andi dampingi. Silakan keluar. Silakan. Bisa kelima, Mbak. Di syuting. Nah, Mbak Neta, Mbak Iva tadi dapat tugas dari Pak Andi tentang cara perkembangbiakan dan cara bertelur. Ini tempatnya Mas Sakti, kalian bisa ngamati. Ada ayam di sana. Nah, nanti nah ini hasilnya. Silahkan diamati apakah ciri-cirinya hewan ayam itu termasuk hewan ovipar atau bukan. Silahkan diamati berdasarkan pengetahuannya tadi. Siap? Ya, silahkan. Nah, kita sudah sampai di peternakan kambing ya. Nah, bisa diamati itu ada induknya, ada anaknya. Berdasarkan ciri hewan vivipar atau beranak, silahkan diamati kambingnya. Kira-kira dia tadi apa ciri hewan vivipar? Satu, memiliki rambut. Yang kedua, memiliki daun teling. Nah, yang ketiga, memiliki kelenjar susu. Monggo diamati kira-kira kambing termasuk hewan vivipar atau tidak. Silahkan Mbak Jelita sama Mbak Vita. Di sana ada lubang kadal. Silahkan diamati apakah sesuai dengan ciri-cirinya. Kadal termasuk hewan ovovivipar. Monggo silahkan Mas Dimas, Mas Sakti diamati. Action. Membiakan hewan. Nama kelompoknya Ar-Rahman, ketuanya Neta, anggota Iva. Saya mengamati hewan ayam. Ciri-cirinya tidak memiliki kelenjar susu, tidak memiliki daun telinga, tidak menyusui anaknya. Bentuk tubuh si anak secara umum sama dengan sang induk. Pertumbuhan janin relatif lambat. Janin mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah tersimpan dalam telur. Janin tumbuh berkembang di dalam telur. Kesimpulannya, ayam termasuk hewan ovipar. Perkembangbiakan hewan. Nama kelompok Ar-Rahman, nama ketua Vita, nama anggota Julita. Hewan yang kami amati adalah kambing. Ciri-ciri yang bisa kita amati adalah memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, menyusui anaknya. Bentuk fisik tubuh anak yang dilahirkan secara umum sama dengan induknya. Pertumbuhan janin relatif lambat.
Janin mendapatkan makanan dari induk melalui perantara tali pusar atau plasenta. Janin tumbuh dan berkembang selama kehamilan di dalam organ bernama rahim. Dapat saya simpulkan, hewan kambing termasuk hewan vivipar. Cara perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Nama kelompok Ar-Rahman. Nama ketua Dimas, anggota Aryan. Kami mengamati hewan kata telur berkembang di dalam telur sang induk. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Dapat saya simpulkan, kajal adalah hewan ovovivipar. Terima kasih karena tadi sudah melakukan pengamatan dan melakukan presentasi. Nah, saya Pandi melakukan evaluasi. Nah, nanti di sini ada lembar kerja peserta didik atau KPD. Nanti kalian kerjakan biar Pak Andi mengetahui seberapa pemahaman kalian terhadap materi yang baru saja kita pelajari. Nah, ini saya bagikan satu-satu. Silakan dikasih nama, nomor absensi. Nanti saya kasih waktu 10 menit atau 20 menit sampai 20 menit. Silakan nanti kalau sudah dikumpulkan kita koreksi bareng. Nih Mas Zaki, nih Mas Sakti, monggo saya kasih waktu 10 menit nanti dikoreksi bareng-bareng. Di syuting siap ya? Yuk, 1, 2, 3. Sudah selesai? Sudah, oke. Silakan tukarkan dengan teman sebelahnya, Mas Sakti dengan Mas Zaki. Mari silakan. Nah, nanti mari kita koreksi bareng-bareng. Siap, Mbak Neta? Nomor 1, Mbak Neta. Dibacakan soalnya. Untuk melestarikan jenisnya, kalau itu berkembang biak. Berkembang biak berarti bertambah banyak, Pak. Bertambah banyak, betul sekali. Mas Zaki nomor 2. Dari ciri di atas, ciri hewan mamalia terdapat pada memori sepak. C, yaitu ciri-ciri hewan berdarah panas, memiliki rambut atau bulu, tidak memiliki tulang belakang, memiliki 3 tulang dalam telinga tengah, memiliki jantung. Nah, ini ciri hewan mamalia terdapat pada nomor yang huruf apa Mas Zaki? C. Yang C, yaitu Romawi 1, 2, 4, 5, dan 6. Betul sekali. Sekarang nomor 3 Mas Dimas. Hewan yang berkembang biakan dengan cara bertelur adalah D. Angsa, itik, dan bebek. Ya, angsa. Sekarang Mbak Rafa nomor 4. Burung elang berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti burung merpati mengalami perkembangbiakan dengan secara degeneratif. Generatif atau dengan berkawin. Nah, Mbak kita nomor 5. Perkembangbiakan secara bertelur dan beranak disebut juga dengan perkembangbiakan
Cooperativa. Betul sekali, nggih. Selanjutnya Mas Dimas. Hewan yang berkembang biak secara bersifat adalah B. Kambing, sapi, dan kelinci. Oke, kambing, sapi, dan kelinci. Secara vivipar atau secara beranak. Betul, kambing, sapi, dan kelinci. Mbak Iva nomor 7. Yang dapat diamati pada ayam dan kucing yang akan kawin adalah Nah, biasanya melihat kucing yang akan kawin di mana? Yaitu berkejar-kejar. Nah, nomor 8 Mas Yaki lagi. atau hewan yang bertelur embrio mendapatkan makanan dari kuning telur. Kuning telur, betul sekali. Nomor 9 Mbak Jelita. Berikut ini cara Berikut ini cara perkembangbiakan perkembangbiakan pada hewan kecuali pada hewan kecuali tun. Nah, sebetulnya kalau tunas yaitu cara perkembangbiakan pada vegetatif, yaitu hewan tingkat rendah. Yang terakhir nomor 10 Mbak Rita. bergabungnya sel sperma dan sel telur disebut A. Embrio. Bergabungnya sel telur dan sel sperma disebut dengan sigot atau embrio. Dengan sigot. Ya, dan Mbak Rita yang betul adalah sigot. Betul nggih? Oke, kita koreksi semua untuk Mbak Neta. Berapa skornya Mbak Neta? 100. Oke, Mbak Rita 98. Anak-anak semua sudah kita laksanakan dalam proses benar. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, saya kira pembelajaran pada kali ini kita cukupi sekian. Tapi sebelum ditutup, mari kita ulas kembali pembelajaran pada kali ini. Saya bertanya sama anak, coba tadi perkembangbiakan generatif pada hewan ada berapa? 3. Yang pertama dengan cara ovipar atau bertelur, yang kedua dengan vivipar atau beranak, yang ketiga yaitu gabungan dari bertelur dan beranak disebut dengan ovovivipar. Tadi kalian sudah melakukan pengamatan berdasar ciri-cirinya tadi ya. Jadi kalian saya kira sudah sangat memahami. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita tutup. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Tetap jangan lupa menjaga imun, menjaga iman. Selalu pakai masker agar kita selalu sehat. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Assalamualaikum.